Pak Petrus, ada sebuah video yang cukup viral mengatakan Tuhan itu maha tahu, ia tidak ribet, ia tidak membutuhkan validasi, doa, ibadah, atau pujian manusia. Jadi kita tidak perlu berdoa atau beribadah, yang penting hidup baik. Bagaimana menurut Pak Petrus? Saya setuju dengan bagian pertama. Tuhan memang tidak membutuhkan doa kita. Tetapi saya tidak setuju dengan kesimpulannya. Mengapa? Karena dari pernyataan yang benar itu, orang lalu menarik kesimpulan yang salah. Disitulah letak kekeliruan logikanya. Coba pikirkan, matahari tidak membutuhkan kita untuk bersinar. Apakah itu berarti kita tidak membutuhkan cahaya matahari? Tentu tidak. Masalahnya bukan matahari yang membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan matahari. Demikian pula Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan doa kita, tetapi kita membutuhkan Tuhan. Karena itu kita berdoa. Banyak orang membayangkan Tuhan itu seperti penguasa yang haus pujian dan validasi. Padahal dalam iman Kristen, doa dan ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak bertambah karena kita berdoa dan tidak berkurang karena kita tidak berdoa. Doa dan ibadah itu dimaksudkan untuk mengubah manusia. Kalau orang berkata, untuk apa berdoa toh Tuhan sudah tahu kebutuhan saya akan bertanya balik. Untuk apa istri, anak, sahabat berbicara kepada saya, toh mereka sudah tahu saya mencintai mereka dan bahkan memenuhi kebutuhan mereka. Relasi tidak hidup hanya karena pengetahuan. Relasi hidup karena komunikasi. Doa itu bukan memberi informasi kepada Tuhan. Doa adalah menjalin relasi dengan Tuhan. Dalam relasi seperti itu, menyampaikan kebutuhan adalah sesuatu yang normal. Bukan karena kita meragukan kasih Tuhan, tetapi justru karena kita memahami keterbatasan kita. Dan karena itu, kita berani menyerahkan diri kepadanya. Tetapi kita juga tahu, ketika Tuhan menanggapi permohonan kita, Ia melakukannya sesuai dengan cara dan waktunya, dalam rangka mendidik kita, bukan memanjakan kita. Tadi kamu juga bilang, yang penting saya berbuat baik. Kedengarannya indah. Tetapi pertanyaannya, baik menurut siapa? Koruptor sering merasa dirinya baik karena menghidupi keluarganya. Preman bisa merasa dirinya baik karena setia kepada kelompoknya. Orang fanatik bisa merasa dirinya baik karena membela keyakinannya. Kalau ukuran kebaikan hanya berasal dari diri sendiri, kita mudah terjebak dalam pembenaran diri. Karena itu manusia membutuhkan terang dari luar dirinya. Kitab suci, doa, dan ibadah membantu membentuk hati nurani agar mampu membedakan yang sungguh baik dari yang hanya terasa baik. Dan ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Kalau benar doa tidak diperlukan karena Tuhan sudah tahu segalanya, seharusnya Yesus yang sangat dekat dengan Bapa menjadi orang yang paling sedikit berdoa. Tetapi faktanya justru sebaliknya. Ia berdoa di padang gurun,
Ia bahkan berdoa semalam-malaman sebelum memilih para rasul. Ia berdoa di Getsemani. Bahkan ia berdoa di kayu salib. Dan tak boleh dilupakan, ia mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Artinya, doa bukan soal memberi informasi kepada Tuhan. Doa adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Yesus tidak hanya mengajarkan doa. Ia juga berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Menarik sekali. Yesus tidak berkata, berdoalah supaya Bapa tahu kebutuhanmu. Tetapi berdoalah supaya kamu tidak jatuh. Artinya, manfaat doa pertama-tama bukan untuk Tuhan, melainkan untuk manusia. Doa menjaga hati manusia tetap kuat ketika pencobaan datang. Jadi, Tuhan memang tidak membutuhkan doa dan ibadah kita. Tetapi manusia tetap membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Maka ia berdoa dan beribadah. Sama seperti matahari tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia membutuhkan cahaya matahari. Masalahnya bukan Tuhan kehilangan kita ketika kita berhenti berdoa. Masalahnya kitalah yang perlahan-lahan kehilangan Tuhan manakala kita tidak berdoa. Dan kalau kita kehilangan Tuhan, bahayanya adalah kita akan menuhankan yang lain, seperti kekuasaan, kekayaan, reputasi, jabatan, singkatnya ego kita sendiri. Jadi, orang beriman tetap perlu berdoa. Berkah dalam.